fungsi daripada alam nasroh ini di sini adalah bahwa fadilahnya kolbu dibersihkan kemudian ditanami. Jadi dengan alam nasroh ini sebetulnya dia itu sedang mengaktifkan kolbu kita, ya. Sebab alam nasroh itu membuka dada. Kenapa alam nasroh itu membuka dada? Sebab ketika kita menghadapi suatu masalah, suatu problem, masalah sebesar apapun, maka kalau dada kita itu sudah terbuka, dada kita luas, maka masalah itu akan menjadi kecil. Ya, demikian juga ketika Nabi Musa alaihissalam, dia itu mau menghadap Fir'aun. Doa yang pertama diucapkan, boleh saya hadapi Fir'aun, tapi dia berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, perluas dadaku agar aku bisa menghadapi Fir'aun. Jadi yang pertama dia minta adalah perluas dadanya. Maka dengan alam nasroh ini dibersihkan kolbunya. Agar apa? Agar kolbu itu bisa menghadapi berbagai macam masalah. Kemudian aktivasi kolbu untuk selalu berzikir. Dengan alam nasroh ini kita pun akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya yang tadinya itu kurang pancarannya, tapi dengan membaca alam nasroh tadi, maka zikir itu akan semakin aktif, semakin terus menerus. Nah, inilah fungsi dari alam nasroh tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang sudah mendapatkan alam nasroh itu apa di sini? Nah, ternyata ada indikatornya. Ketika orang itu sudah masuk alam nasrohnya, ya, di sini ada sebuah hadis di sini. Ini dari Ibnu Mas'ud. Jadi, ketika orang itu sudah mendapatkan pancaran dari surat alam nasroh, maka dia itu punya 3 kriteria. Yang pertama adalah kembalinya orientasi hidup ke alam yang abadi, bahwa dia itu lebih senang kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Jadi orang yang sudah alam nasrohnya itu masuk, maka orientasi hidupnya adalah akhirat. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Dunia tetap dikejar, tapi tujuan akhirnya adalah akhirat. Dan inilah malaikatnya adalah orang-orang yang cerdas. Sebab apa? Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang cerdas adalah orang yang kehidupan atau orientasi kehidupannya adalah akhirat. Kenapa? Kalau kita orientasinya itu akhirat, maka hidup ini, kehidupan dunia itu akan kita bawa, bisa kita bawa. Orang yang kepentingannya itu akhirat, maka dia itu akan lebih berhati-hati, akan lebih baik lagi dalam hidupnya. Nah, maka orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang orientasinya adalah akhirat. Kenapa? Dia pasti akan jadi orang yang berguna, jadi orang yang bermanfaat, tidak pernah merugikan orang lain. Kenapa? Akhirat tujuannya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, jika engkau tujuannya adalah kehidupan dunia, maka kata Allah, aku akan berikan dunia untukmu. Tapi ingat, di akhirat engkau tidak dapat apa-apa. Tapi ketika engkau orientasinya adalah akhirat, kata Allah, aku akan berikan dunia untukmu. Ya, kalau dalam hadis dikatakan, ketika orang itu orientasinya akhirat, maka dunia itu akan datang terhina terhadapnya. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, inilah alam nasroh. Jadi ketika al-insirah, surat alam nasroh itu sudah masuk ke dalam jiwa kita, maka orang itu orientasi kehidupannya adalah akhirat. Kemudian apa? Menjauhi tipuan duniawi. Jadi tipuan duniawi, kehidupan dunia itu yang jelas permainan, sandiwara. Maka tipuan-tipuan duniawi itu akan terbaca oleh orang-orang yang insirahnya, surat alam nasrohnya sudah masuk. Kemudian orang yang insirahnya sudah masuk, kata Rasulullah, yang ketiga adalah siap untuk mati sebelum terjadi kematian. Jadi dia sudah mempersiapkan, ya, seperti kita zikir dengan kalimat la ilaha illallah ini, bahwa apa? Bahwa ketika zikir dengan kalimat la ilaha illallah ini, padahal surga itu sudah tergenggam di tangan kita. Maka akhir kalam la ilaha illallah
dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Seberat apapun dosanya, sebesar apapun dosanya. Maka dengan insirah ini kita terus memang didominasi ya, biar hati kita itu cenderung untuk kehidupan akhirat, tidak tertipu oleh dunia dan siap mati sebelum mati ya. Tapi jangan pikir bapak-bapak ingin mati sekarang, memang kasihan istrinya ya. Nah, itulah al-insirah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di sini fadilah dari surat al-insirah. Yang pertama, bahwa fadilahnya adalah refresh qalbu, ingat kepada tujuan talqin. Jadi tujuan talqin kita itu apa sih tujuannya? Kita akan selalu berzikir, kita harus selalu ingat pada Allah. Nah, maka dengan insirah ini adalah fadilahnya seperti itu. Kemudian memunculkan ilmu laduni. Jadi orang-orang yang aktif dengan bacaan alam nasrahnya, maka dia akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu itu ada dua, ilmu huduri dan ilmu laduni. Ilmu huduri itu ilmu yang didapat karena kita belajar. Sedangkan ilmu laduni ini adalah Allah berikan, ibaratnya sumur. Sumur itu kita terus timba terus. Nah, itulah ilmu laduni, ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terangkan lagi, barang siapa membacanya, maka seakan-akan ia mendatangiku dan aku sangat merindukannya. Ini dalam hadis dalam Rabi Al-Bayan Fasinatul Asrar. Nah, di sini jadi ketika orang membaca alam nasrah tadi, maka orang tersebut seperti mendatangi aku dan aku sangat merindukannya. Jadi Allah pun sangat merindukannya, Rasulullah pun sangat merindukannya. Barang siapa membaca seusai tiap sholat, maka Allah akan memudahkan rizki, menghilangkan kegundahan, serta memberi rizki yang tidak terduga. Jadi inilah alam nasrah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, saya mendapatkan juga sebuah ijazah sebetulnya ya, ini untuk transfer kepada hadirin sekalian, bahwa kalau kita memang penting banget, perlu banget ada hajat, maka habis sholat asar ya, hari Senin dan Kamis kita biasakan untuk khotaman, meskipun khotaman singkat. Jadi biasakan hari Senin, hari Kamis kita khotaman. Sebab dengan khotaman itu sebetulnya tadi kita baca surat-surat yang memang kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat itu kita dapat. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah alam nasrah dan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Kemudian setelah alam nasrah ini ya, kita lanjut ke dalam surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas di sini fadilah-fadilahnya ya. Surat Al-Ikhlas ini fadilahnya adalah man qara'aka min auliyaillah. Barang siapa yang membacanya, maka ia termasuk ke dalam aulia Allah. Hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu dalam bacanya adalah masukkannya ke dalam surga. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah ya, ini bahwa cintanya kepada surat Al-Ikhlas ini menyebabkan dia masuk surga. Ini ada seorang imam tersebut tiap habis sholat ya, tiap sholat itu, jadi setelah Fatihah dia baca kulhu, Fatihah lagi baca kulhu lagi, setiap Fatihah lagi dia baca kulhu. Nah, kemudian baca surat lain. Rupanya apa? Para sahabat protes. Wah, ini imam ini keterlaluan, maka setiap habis sholat ya, setelah Fatihah baca kulhu lagi, besok lagi jadi imam ya kulhu lagi. Akhirnya dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada imam ya, ada seorang imam daerah sini nih. Nah, setiap habis baca Fatihah dia baca kulhu, setiap baca Fatihah baca kulhu. Kemudian ditanya, tanyakan aja sama orangnya. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu bacanya seperti itu? Kata dia, aku mencintai surat Al-Ikhlas karena dalam surat Al-Ikhlas ini adalah tauhid ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Aku sangat menyukainya. Maka saat itulah Rasulullah katakan bahwa cintamu pada surat Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke dalam surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sebetulnya surat Al-Ikhlas ini juga sebagai hadis tentang runtuhnya teori bid'ah, bahwa apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah ya, itu dikerjakan juga oleh para sahabat, dan Rasulullah biasa aja,
tidak mengatakan bahwa itu nggak boleh, ya. Padahal Rasulullah nggak mengerjakan. Tapi bagi orang-orang salafi, orang-orang wahabi mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengerjakan bid'ah, berarti tertolak. Tapi ternyata seorang sahabat, ya, dia baca kulhu, habis sholat baca kulhu. Padahal Rasulullah mengajarkan, malah dikatakan bahwa dengan surat Al-Ikhlas yang selalu kamu baca, maka engkau akan masuk surga. Hadirin jemaah rahimakumullah, ya. Maka kalau kita sholat, karena surat yang lain nggak bisa, bacanya Al-Ikhlas terus gitu ya, karena pendek gitu kan. Iya, dan makmumnya juga senang kalau kita jadi imam. Jadi itulah Al-Ikhlas. Beda dengan sahabat Rasulullah benar-benar cinta dengan surat Al-Ikhlas, tapi kalau kita benar-benar cinta karena pendek, sholatnya cepat gitu kan ya. Nah, tapi mudah-mudahan karena tauhidnya itulah kita cinta kepada surat Al-Ikhlas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian fadilah dari surat Al-Ikhlas di sini adalah ketika kita membacanya 3 kali, maka kita seperti membaca 1 kali dibaca sama dengan sepertiga Al-Quran kita baca. Kemudian kalau 3 kali kita baca, maka kita pun seperti membaca 1 Al-Quran penuh 30 juz. Itulah kehebatan surat Al-Ikhlas. Maka sebelum tidur, kata Rasulullah, sebelum tidur hatamkan Al-Quran. Aisyah bingung, bagaimana ya Rasulullah, orang yang mau tidur kok menghataman Al-Quran? Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah surat Al-Ikhlas. Fadilah yang lain dari surat Al-Ikhlas, barang siapa yang membacanya 10 kali, Allah akan membaguskan untuknya rumah di surga. Jadi 10 kali membangunkan rumahnya untuk di surga. Kemudian barang siapa membacanya 11 kali di hari itu, ia tidak akan berdosa atas gangguan setan meski setan sudah berupaya keras. Hadirin jemaah rahimakumullah, ini adalah surat Al-Ikhlas, dan dalam khataman berapa Al-Ikhlas ini dibaca? Ya, 100 kali. Ya. Kemudian surat Al-Ikhlas di sini, mengapa disebut Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas itu membebaskan, ya. Al-Ikhlas ini kosong dari sifat-sifat keduniawian. Jadi Allah saja, ya, Allah keakhiratan. Al-Ikhlas ini membebaskan orang yang membacanya dari bencana dunia, sakaratul maut, gelapnya kubur, dan kehancuran di hari kiamat. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka Allah akan bebaskan orang itu dari bencana dunia, sakaratul maut, gelapnya kubur, kehancuran di hari kiamat. Maka dipasang, maka pada ikatnya khotaman ini adalah senjata-senjata yang para aulia Allah itu berikan. Senjata-senjata ini loh, senjata pamungkasnya. Ini senjata-senjata pamungkasnya. Alam Nasro, Sholawat, surat Al-Ikhlas. Ini senjatanya diberikan semua. Ini senjatanya kalau kamu perang agar sukses dalam hidup dunia, sukses dalam kehidupan akhirat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita baca 7 doa dalam khotaman. Nah, ini 7 doanya sangat luar biasa. Ya, Allahumma ya qadil hajat, ya Allah yang memberi segala kebutuhan. Kita tidak berdoa, kadang-kadang kita berdoa, ya Allah berikan saya ini. Padahal Allah lebih tahu kebutuhan kita. Kita butuh semuanya. Itulah Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya qadil hajat. Kita baca 100 kali, ya. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah yang memenuhi segala kepentingan. Kita banyak kepentingan. Allahumma ya dafiyal baliyah, ya Allah tolaklah segala mara bahaya, segala mara bencana. Dafiyal baliyah. Kita baca. Jadi doa kita itu doa 7 doa dalam khotaman ini sangat luar biasa, hadirin sekalian. Doanya itu sudah mencakup apa saja, dan kita, Allah lebih tahu dari kita, ya. Allah lebih tahu apa sebetulnya kepentinganmu. Maka wajar orang-orang yang banyak berzikir, kemudian dia dawamkan khotaman, maka Allah pun berikan sesuatu yang sebelum kita minta. Kenapa? Itulah hebatnya orang yang berzikir itu seperti itu. Kita diberikan sesuatu sebelum kita minta. Karena Allah tahu, inilah sebetulnya kamu sedang butuh ini, aku berikan ini. Kemudian terus Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya syafi'al amwat. Kita doa. Doanya fokus cuma satu, tapi melingkupi semuanya. Pokoknya yang penting Allah tahu ini
kebutuhan saya ya Allah, ini kebutuhannya. Sampai terakhir apa? Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis dikatakan, ketika doa itu ditutup dengan Allahumma ya arhamar rahimin, maka Allah malu kalau dia tidak mengabulkan doa tersebut. Maka minimal ketika khotaman singkat itu Allahumma ya arhamar rahiminnya itu 3 kali. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar. Kalaupun doa sendiri, kalau kita mau tutup ya arhamar rahimin 3 kali. Nah, itu. Kemudian kita baca berikutnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hafallah ini sangat luar biasa hadirin sekalian. Pernah seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik, dia itu anaknya ditahan oleh musuh. Kemudian istrinya sama suaminya datang, Auf bin Malik sama istrinya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya ditahan musuh. Ya, bagaimana ya Rasulullah? Apa yang harus saya perbuat? Maka kata Rasulullah, perbanyak malam ini kamu baca hafallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian orang tersebut, ya, suami istri baca malam-malam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak hanya 3 kali, Pak. Terus bacanya sangat panjang terus sampai semalam suntuk. Tiba-tiba Pak, paginya anaknya kembali, padahal ditahan musuh yang sangat bahaya. Kembali, dan kembalinya itu, ya, dan kembalinya itu tidak hanya kembali biasa, tapi kembalinya adalah dia itu membawa kambing. Nah, 30 ekor kambing dia bawa. Bayangkan, sudah ditahan, pulangnya bawa kambing. Rupanya kambing musuh itu dia bawa ke rumahnya. Ya nggak apa-apa, dalam perang itu namanya ghanimah, gitu kan, antara rampasan perang. Boleh aja, sah aja. Nah, itulah hadirin jamaah rahimakumullah, itu la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, maka la haula ini, ya, kalau kita baca, maka ini adalah obat sumpah. Jadi kalau hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ibu-ibu pada stres gitu ya, karena di dapur mulu, di kasur, kerjanya nyuci mulu gitu, kalau stres baca la haula yang sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar nggak sumpah, biar hidupnya itu fresh, ya. Kemudian apa? Memperoleh pertolongan dari segala kesulitan dan kegelisahan hidup. Jadi memang kalau lagi galau-galau itu, la haula itu adalah obatnya. Kemudian kekayaan surga. Jadi Allah itu punya kekayaan, dan kekayaan di surga adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian orang yang perbanyak la haula ini akan diberikan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah hebatnya khotaman. Ternyata ketika kita baca la haula itu tidak hanya sekedar membaca, ya, kita mungkin tidak minta apa-apa, hanya sekedar la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa. Tapi apa yang ada di dalamnya itu akan kita dapatkan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah la haula. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas ini adalah surat muawwidzatain. Nah, muawwidzatain di sini, atau 2 surat yang selalu dibaca, yang berulang-ulang dibaca. Nah, rupanya apa? Kita pun tahu, ya, para aulia Allah tahu, mursyid kita tahu bahwa kita musuhnya itu tidak hanya musuh yang kasar, gitu kan? Ada juga musuh-musuh yang bentuknya itu non fisik, apalagi para pedagang, gitu kan, ya. Para pedagang kan kadang-kala juga saling tembak. Aduh, nih tahu-tahu baru masak. Ini ada teman saya, ya. Ini dia punya usaha catering. Jadi catering itu baru masuk, ya, baru masak, tiba-tiba pas dihidangkan apa nasinya basi. Pas nasinya basi, banyak lalat juga. Aduh, gimana ini? Akhirnya dia pun tembak lagi, tawasul, gitu ya. Dia tawasul, kemudian dia siramkan airnya. Ya, alhamdulillah normal lagi. Ya, itu memang kasat mata seperti itu. Ya, ada musuh-musuh yang tidak kasat mata, ya, baik berupa jin maupun setan. Tapi oleh para musuh kita diberikan benteng. Diberikan apa bentengnya? Surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, Al-Falaq dan An-Nas ini adalah benteng kita, benteng dari sihir, benteng dari serangan-serangan makhluk gaib. Makanya ketika kita mau tidur kan
Kita baca kulhu, kulon tola, kulon berbinas, kemudian kita tiupkan. Kenapa? Karena biar aman tidurnya. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.